Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai masalah apa saja yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan klaim terhadap pekerjaan konstruksi, atau apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan manajemen konsultan, biasanya on behalf klien, untuk melakukan pemeriksaan terhadap item-item yang bisa atau tidak bisa diklaim. Ya, berikut kita memiliki satu slide. Oke. Jadi sebelum melakukan klaim, cek item-item berikut ini, ya. Cek item-item berikut ini, dan ini saya kira sangat penting bagi kita semua. Oke. Yang pertama adalah kita harus melihat apakah kondisi-kondisi di dalam kontrak itu mengizinkan dilakukannya perubahan pekerjaan atau tidak. Ya, jadi kontrak itu jelas mana yang bisa dilakukan klaim, mana yang tidak bisa dilakukan klaim, dan biasanya itu dalam satu pasal saja. Kita lihat contohnya. Contohnya di sini, yang tidak diizinkan menjadi klaim, ya, variasi harga, kecuali ditentukan dalam kontrak, maka setiap penambahan atau pengurangan harga kontrak yang diakibatkan dari perubahan ini dan sebagainya akan menjadi bagian dari lingkup pekerjaan, ya. Dengan ketentuan penambahan harga kontrak tidak akan diberikan karena sudah masuk dalam lingkup pekerjaan sehubungan dengan suatu perubahan. Jadi hal-hal ini adalah hal-hal yang tidak diizinkan menjadi klaim. Ini contohnya saja, salah satu contoh dari sebuah perusahaan besar di Indonesia. Yang pertama, penyediaan jasa tambahan diperlukan oleh kontraktor untuk memenuhi tanggung jawabnya. Ya, jadi ini merupakan tanggung jawab di dalam skop, ya, tapi dia butuh jasa tambahan. Karena ini masih di dalam skopnya, maka ini tidak bisa diklaim oleh kontraktor. Yang kedua, misalnya di sini, jasa-jasa tambahan diperlukan karena keterlambatan. Jadi karena keterlambatan butuh akselerasi, butuh subkon baru, butuh tambahan manpower dan sebagainya, maka itu tidak bisa dijadikan alasan untuk mengajukan klaim. Yang ketiga, apabila jasa-jasa tambahan diperlukan karena pelanggaran jaminan umum, misalnya karena tidak sesuai dengan spek, itu juga tidak bisa diklaim. Kemudian ini jasa-jasa tambahan karena pelanggaran jaminan umum itu misalnya adalah keterkaitan dengan regulasi. Kemudian yang keempat, perubahan sehubungan dengan pelaksanaan kembali setiap pekerjaan karena remedial work untuk memenuhi spesifikasi, ya. Kemudian yang kelima, perubahan berkaitan dengan biaya peralatan, material, jasa dan lain sebagainya sehubungan dengan pekerjaan. Jadi ketika terjadi kenaikan karena biaya peralatan dan material, jasa dan tenaga kerja akan diberikan sehubungan dengan pekerjaan. Jadi tidak akan diberikan klaim, tidak bisa diklaim setiap kenaikan biaya peralatan dan material jasa apabila itu masih di dalam skop pekerjaan. Nah, ini harus didiskusikan kalau mau lebih deeply supaya lebih fair, ya. Kemudian yang keenam, perubahan berkaitan dengan setiap kenaikan tarif tenaga kerja. Kemudian yang ketujuh, perubahan berkaitan dengan fluktuasi mata uang. Nah, ini harus dijelaskan lagi lebih dalam lagi sampai seberapa besar bisa diabsorb oleh kontraktor pada saat pembahasan kontrak, ya, perubahan fluktuasi mata uang. Kemudian yang ke-8, perubahan karena jika diperlukan peningkatan kualitas atau jika ketiadaan pemasok atau persediaan, sehingga ada satu-satunya pemasok, ya, yang bisa memasok hanya satu orang itu, hanya satu vendor itu, sehingga harganya mahal. Nah, itu juga tidak bisa, ya. Ini yang agak berat. Kemudian yang ke-9, perubahan yang berhubungan dengan kegiatan jasa atau pekerjaan untuk memperbaiki cacat, ya, ketika terjadi dalam misalnya performa garansi dan lain sebagainya, itu juga tidak bisa. Jadi 9 poin ini rata-rata yang nggak bisa. Nanti silakan untuk diulang lagi, bisa di skip karena ini di YouTube sehingga bisa diulang-ulang lagi, oke? Supaya cepat. Kemudian yang kedua, sebelum melakukan klaim, cek juga apakah perubahan atau pekerjaan tersebut sudah termasuk dalam bagian pekerjaan dan scope of work sesuai dengan kontrak atau tidak. Jika memang pekerjaan tersebut adalah scope of work kontraktor, maka itu bisa dilakukan perubahan atau pengurangan, ya, atau memang tidak bisa dilakukan perubahan dan pengurangan. Ini ada di dalam contoh berikut. Yang bisa menjadi perubahan, ya,
karena sudah masuk ruang lingkup misalnya, kontraktor harus menyetujui untuk melakukan perubahan teknis, baik itu nanti plus atau minus ya, yang dimungkinkan sehubungan dengan ruang lingkup pekerjaan. Ya, jadi karena misalnya dia membuat jetty, ya ketika jetty-nya nanti harus menjadi 50.000 dwt atau 60.000 dwt, itu bisa dilakukan perubahan, penambahan, klaim bisa, karena itu jetty adalah termasuk bagian dari skopnya dia. Tapi kalau itu di luar dari skopnya dia, sebenarnya tidak bisa dijadikan perubahan kecuali memang ada khusus pasal penambahan skop. Kemudian yang contohnya nomor 2, kalau yang atas bisa menjadi perubahan karena masuk ruang lingkup, yang ini tidak bisa menjadi perubahan karena tidak masuk ruang lingkup. Biasanya juga dijelaskan di dalam pasal yang tidak dipertimbangkan sebagai perubahan apabila permintaan pemilik kepada kontraktor untuk melaksanakan jasa yang tidak termasuk dalam ruang lingkup. Jadi kontraktor boleh menolak, misalnya kontraktor jetty ternyata klien ingin membuat tangki, tetapi kan kontraktor tidak memiliki kapabilitas di bidang tersebut, kontraktor bisa menolaknya ya. Jadi yang tidak bisa menjadi perubahan karena tidak masuk ruang lingkup itu ya. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 3, apakah perubahan tersebut sesuai dengan kondisi-kondisi dalam kontrak apa tidak. Kondisi-kondisi itu adalah lebih banyak ke internal, misalnya tentang terjadinya unforeseen condition, sesuatu yang tidak kelihatan, yang tadinya di underground misalnya, tadinya clear kok ternyata di dalam ada sesuatu gitu ya. Nah itu sehingga harus dilakukan pekerjaan tambah. Misalnya nih, unforeseen terkait dengan instalasi piling ya, ketika basis desain kita terima diterima oleh kontraktor, maka di situ menunjukkan bahwa kondisi tanah bagus, tapi begitu dilakukan testing ulang ternyata kondisi tanah tidak bagus, sehingga harus memperbanyak pile. Nah itu bisa dilakukan change order atau claim ya, karena ini terkait dengan unforeseen condition, sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh kontraktor pada saat fase bidding ya, ini unforeseen. Kemudian juga ada tentang terjadi updating basic design, misalnya klien ingin melakukan perubahan basic design. Ya, ini juga harus dilihat seberapa besar impact-nya kan. Ini harus dibicarakan bersama. Kemudian tentang kondisi juga terjadi perpanjangan waktu, EOT misalnya, extension of time, karena yang terjadi karena macam-macam hal ya, kemarin seperti sudah kita jelaskan sebelumnya, baik itu eksternal maupun internal. Kemudian yang keempat, apakah keadaan-keadaan, nah ini tadi yang nomor 3, kondisi-kondisi, ini keadaan lebih sifatnya eksternal, di mana perubahan pekerjaan tersebut akan dilakukan, akan berbeda dengan keadaan-keadaan apabila dilakukan tanpa perubahan. Misalnya begini, jika terjadi perubahan regulasi, ya, ini perubahan regulasi. Ketika kita tidak melakukan perubahan terhadap, ketika kita mengikuti regulasi lama, maka hasilnya akan menjadi A, begitu ya. Tetapi ketika kita mengikuti regulasi baru, hasilnya akan menjadi A+, gitu kan. Nah, plusnya inilah yang harus akan menyebabkan terjadinya perubahan. Kecuali jika ada perubahan regulasi tetapi dia tidak menjadi A+ tapi tetap menjadi A, itu maka dia tidak akan berhubungan, nggak bisa diklaim oleh kontraktor. Tapi ketika menjadi A+, nah plusnya itu bisa dilakukan klaim. Ya, ini ada contohnya juga, terjadi perubahan regulasi dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia, ya, sehingga nanti ini akan mengharuskan perubahan lingkup kerja, kemudian harga kontrak atau jadwal pekerjaan. Maka pemilik dan kontraktor akan bertemu untuk menyepakati biaya dan perubahan tersebut. Ya, ini bisa dilakukan. Oke. Juga terjadi eskalasi harga saat perubahan pekerjaan. Dalam contoh keempat tadi, ada sesuatu yang misalnya tidak bisa dilakukan ya, tidak akan bisa dilakukan ketika terjadi perubahan pekerjaan. Ini di lampiran 1 sebenarnya. Di lampiran 1. Ini di sini ada contohnya adalah ketika dia tidak bisa berkaitan dengan fluktuasi mata uang. Ini yang kita sebutkan harus kita lakukan deeply communication dengan klien, keterkaitan dengan eskalasi harga. Seberapa kuat kita melakukan eskalasi terhadap harga atau mata uang yang bisa ditanggung oleh kontraktor. Ya. Jika melebihi dari kurs $1 sekian belas ribu rupiah, maka itu harus disepakati. Atau terjadi eskalasi harga sebesar sekian persen, itu harus
bicarakan pada saat pembahasan kontrak. Kemudian waktu pekerjaan dari musim kemarau masuk ke musim hujan. Jadi keadaannya berbeda. Misalnya ini kan hubungannya dengan iklim. Ya, ketika terjadi perubahan, sehingga perubahan itu akan mendorong pekerjaan yang tadinya bisa dilakukan di musim kemarau dengan harga yang lebih murah menuju ke musim penghujan yang lebih mahal, maka itu juga bisa dilakukan klaim. Karena ini adalah keadaan-keadaan di mana perubahan tersebut jika akan dilakukan pada kondisi yang baru, maka itu akan merubah jika dilakukan pada kondisi yang lama, merubah schedule yang disebutkan tadi ya, ataupun merubah harga satuan, atau merubah ketika di mana terjadi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan quality. Ya, jadi A+ tadi ya, A+. Jadi terjadi quality, budgetnya, schedule-nya berubah. Nah, itu juga bisa dilakukan. Saya kira itu saja, mungkin insya Allah bisa sedikit berguna untuk kita semua, untuk kita sama-sama atasi supaya tidak terjadi dispute. Ya, biasanya ini sudah di-share pada saat pada saat fase bidding, sehingga legal harus segera menginformasikan ketika terjadi hal-hal seperti ini. Dan ini sebagai panduan juga bagi para project manager, project engineer untuk bisa menganalisa terjadinya hal-hal seperti ini sehingga bisa diinformasikan sebagai komen. Mudah-mudahan klien-klien juga bisa fair juga untuk bisa menerima masukan-masukan dari kontraktor, dan kontraktor juga bisa secara fair juga menginformasikan tentang potensi-potensi yang ada dan mengingatkan kepada klien. Insya Allah semua dispute bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.